Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik mahasiswa Tafakufiddin yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah adik-adik, pada kesempatan kali ini ya, di pertemuan yang kedua melanjutkan materi awal ya, yang kemarin disampaikan oleh Kiai Syarqawi ya, tentang iman dan juga Islam serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini di pertemuan yang kedua, adik-adik akan kita akan membahas materi tohar. Namun adik-adik, sebelum kita membahasnya ya, alangkah baiknya kalau kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Toharo, adik-adik tentunya tidak asing dengan istilah toharo. Toharo ini adalah bersuci, ya, bersuci dengan mengerjakan wudhu, ya, mandi dan juga tayamum. Ini ada dua bagian. Dan yang kedua adalah bersuci dengan dengan najis, adalah dengan menghilangkan najis yang ada pada badan dan juga pada pakaian. Nah, itu. Jadi kita sebelum melaksanakan sholat ya, kemarin kita dijelaskan sama Kiai Syarqawi ya, orangnya orang Islam, sudah masuk Islam, maka kita punya kewajiban untuk melakukan sholat. Nah, maka sebelum melakukan sholat kita harus menyiapkan diri kita bagaimana toharo, suci dari najis ya, dari hadas ya, baik itu pakaian, tempat ya, ini harus suci. Lah di sini saya batasi pada materi wudhu karena ini juga penting sekali untuk kita bahas ya. Adik-adik, kita pernah mendengar bagaimana kisahnya Imam Ghazali pada saat itu. Nah, Imam Ghazali pernah bermimpi ya, bertemu dengan sebagian orang yang sudah meninggal. Ya, pada saat itu Imam Ghazali bertanya kepada orang yang sudah meninggal itu tadi, bagaimana keadaanmu? Kata Imam Ghazali. Lah mereka, orang-orang tadi menjawab, aku pernah melakukan sholat tanpa berwudu. Nah, lalu sekarang aku dihadang oleh serigala yang menakutkan. Aku ya sangat menakutkan sekali di alam kubur itu tadi. Jadi saat ini keadaanku adalah tidak baik-baik saja. Artinya apa? Keadaan orang yang sudah meninggal tadi kabarnya sangat buruk, kabarnya sangat jelek sekali. Nah ini ada kaitannya kalau kita kaitkan dengan hadisnya Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan juga Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Nah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kamu apabila hadas sehingga orang tersebut berwudu terlebih dahulu. Nah ini maka penting sekali kita sholat ya, biarpun sholat kita yang kita lakukan ini 1000 rakaat tidak akan diterima kalau tidak diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Nah di sini adik-adik ada fardu wudu. Nah, fardu wudu di sini yang pertama adalah niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan kita ya sampai dengan siku-siku. Ini. Setelah itu mengusap bagian rambut dan juga kulit kepala di sini ya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Setelah itu tertib. Ini adalah fardunya wudu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan bahas bagaimana syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama adalah Islam. Ya, yang pertama adalah Islam.
Yang kedua tamyiz, artinya apa? Bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Yang ketiga, ya, syarat wudhu ini dengan air tidak berhadas besar. Nah, ini gak boleh berhadas besar. Jadi kalau lagi junub, ya, bersucinya ya harus mandi besar. Kalau dengan wudhu saja ya tidak sah. Jadi tidak sedang hadas besar. Yang keempat, ya, ini dengan air suci yang menyucikan. Nah, artinya benar-benar suci di situ. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke bagian wudhu. Ini jadi tidak ada yang menghalangi air tersebut kepada bagian-bagian yang wudhu itu tadi. Nah, misalnya apa? Kalau yang perempuan pakai pacar, nah tangannya pakai dicat itu. Jadi ini nanti menghalangi wudhunya, kecuali cat yang bisa air bisa meresap kepada kulit si perempuan itu tadi, maka ini harus sah. Bagaimana ada yang bertato? Ya, otomatis tato, kalau tatonya ini adalah permanen, kayak bisa dihapus, berarti air ini tidak bisa masuk kepada kulit orang tadi, jadi wudhunya tidak bisa sah. Gitu. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah, ini adalah syarat-syarat dari wudhu. Sunnah wudhu. Jadi sunnah wudhu yang pertama adalah bersiwak. Nah, bersiwak ini hukumnya adalah sunnah. Membaca basmalah ketika hendak wudhu. Membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Setelah itu berkumur. Membasuh lubang hidung, ya, sebelum berniat. Setelah itu apa? Menyapu seluruh rambut. Nah, ini disunahkan nyapu sampai sini. Kalau perempuan rambutnya panjang bagaimana? Berarti begini ya, sampai ke bawah. Nah, ini disunahkan, tapi kebanyakan ya sebagian saja. Gitu. Ini yang disunahkan. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi terlebih dahulu yang kanan dulu. Begitu. Menyapu kedua telinga. Kedua telinganya ini disapu. Jadi begini posisinya. Nah, jadi dari dalam dan juga dari luar. Ya, setelah menyapu kedua tangan, menikah-kalikan, ya, ini menikah-kalikan membasuh. Jadi 3 kali basuhan. Biar afdol ditambah 10 kali. Nah, ini over deh. Jadi sunnahnya adalah 3 kali. Begitu. Terus apa? Ya, hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Ya, ini keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Nah, ini madhi, mani, wadi. Ini bisa membatalkan wudhu kita. Ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan ketika keluar madhi, ini juga harus berwudhu. Kalau keluar mani, keluar uang, keluar sperma, mohon maaf. Jadi kalau keluar sperma, maka orang tersebut wajib melakukan mandi besar. Hilangnya akal sebab gila, atau karena pingsan, atau karena mabuk, atau karena tertidur nyenyak. Nyimak perkuliahan saking khusyuknya sampai tertidur lelap, koyok didongengin begitu kira-kira. Sehingga apa? Ya sudah lupa, ya, terbawa mimpinya itu tadi, maka apa? Wudhunya bisa batal. Memegang dan menyentuh kemaluan, nah, ini juga membatalkan wudhu kita. Nah, baik, sekarang tata cara kita berwudhu sambil kita memasukkan sunnahnya wudhu itu tadi. Ya, yang pertama tadi adalah apa? Sunnahnya adalah kita bersiwak. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah, as-siwaku
Matharatun lil fami wa mardatul lirabbi wa mashatatun lisyaitani. Jadi siwak itu menyucikan mulut, ya, menyucikan mulut, menyebabkan turunnya ridho Allah dan menyebabkan setan marah-marah. Ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatum bisiwakin afdolu min sab'ina sholatan bila siwakin. Jadi satu kali sholat dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Maka adik-adik mahasiswa, ya, dimulai dari sekarang, ya, kita kita praktekkan, ya, bersiwak mumpung ini, ya, besok kita menjalankan puasa Ramadan, ya, ini bersiwak. Jadi sesudah bersiwak, ya, sesudah menggosokkan gigi, maka duduklah dengan menghadap kiblat di tempat yang sedikit tinggi, ya, agar engkau tidak terkena percikan air yang jatuh ke tanah atau ke lantai, nah, sehingga tidak suci. Lalu kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gangguan syaitan, dan saya berlindung kepadamu dari kehadiran mereka di sisiku. Nah, setelah itu adik-adik mahasiswa kemudian membasuh kedua tangan sambil memasukkan ke dalam wadah tempat air wudhu itu tadi, sambil kita berdoa lagi, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyu'umi wal halakati. Ya Allah, saya mohon kepadamu kekuatan menjalani ketaatan dan barokah, dan saya berlindung dari kesialan dan kebinasaan. Nah, sesudah itu kita berniat menghilangkan hadas. Kita berniat untuk menghilangkan hadas. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Jadi niat ini, ya, adik-adik mahasiswa tidak boleh berlalu sebelum membasuh wajah, ya. Ini. Jadi sebelum membasuh wajah, ya. Jadi dimaksudkan, ya, niat wudhu ini dilakukan bersamaan dengan membasuh muka. Lalu kita ambil air untuk berkumur, ya, berkumur sebanyak 3 kali sampai bagian tenggorokan, kecuali kalau kita dalam keadaan puasa, maka kumurnya orang yang berpuasa, ya, kumurnya ya biasa-biasa saja. Jadi kalau kita hendak berkumur, ya, kita memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tabbitni bil qawli tabbit fil hayati dunya wa fil akhirah, fil qawli tabbit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, buatlah saya sehingga mudah bagi saya membaca Al-Quran, memperbanyak zikir kepadamu, dan kuatkanlah saya dengan ucapan yang kokoh di dunia dan juga di akhirat. Setelah itu kemudian kita mengambil air, ya, menghirup dengan hidung, ya, kita hirup dengan hidung sebanyak 3 kali, sambil membaca Allahumma arihani raihatal jannati wa anta anni radin, sambil menghirup ini tadi. Ya Allah, ciumkanlah saya bau surga sedangkan engkau ridho kepada. Lalu disemprotkan keluar air tersebut dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari bau neraka dan dari kejahatan tempat tinggal saya. Kemudian mengambil air untuk membasuh wajah, ya, dari permukaan dahi sini, ya,
sampai ke ujung dagu, dagu yang paling depan, ya, dari telinga kanan dan juga telinga kiri kita. Dalam membasuh wajah, ya, air ini harus merata, ya, ke wajah ini, jadi sampai pelipis ini. Kalaupun toh ada jenggot, ada ini kumis, ada jenggot, air harus bisa masuk ke ini kita, ke ini rambut, ya, rambut alis, ini ke bulu-bulu ini harus masuk semua. Gitu. Jadi setelah itu adik-adik mahasiswa, ya, kita mengucap, ya, memohon kepada Allah, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyatu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswatu wujuhu a'dai. Ya Allah, putihkanlah wajah saya dengan nurmu, pada hari wajah-wajah kekasihmu menjadi bersinar putih, dan janganlah engkau hitamkan wajah saya dengan kegelapanmu pada hari wajah-wajah musuhmu menjadi hitam. Ini, ya, basuh wajah kita. Setelah itu adik-adik jangan sampai lupa yang laki-laki yang berjenggot tebal ini juga harus dibasahi. Jadi sesudah membasuh itu, sesudah membasuh wajah, maka kita membasuh tangan kita. Ini dimulai dari tangan yang kanan, dari tangan kanan kita terlebih dahulu sampai siku-siku, ya. Jadi begini, ya, dibasuh begitu sambil membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah catatan amal saya di tangan kanan saya, dan hisablah saya dengan hisab yang mudah. Setelah kanan, ya, 3 kali, baru ke kiri. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani bi kitabik an tu'tiyani kitabi bishimali au miwarai wa dhahri. Au miwarai dhahri. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu agar tidak menerima catatan amal saya dengan tangan kiri atau dari belakang. Nah, itu. Sesudah itu apa adik-adik? Kita membasuh kepala. Nah, ini membasuh rambut. Membasuh rambut, ya, kita membasahi. Caranya kita membasahi kedua telapak tangan terlebih dahulu dengan air, lalu mempertemukan ujung jarinya, ya, kedua tangan, kemudian meletakkan ke kepala bagian depan, set begini, ya, menjalankan dari depan ke belakang kepala. Lalu dikembalikan lagi ke depan, dihitung sekali, jadi begini, set ini 1, terus ambil lagi air gitu, set 2, ya. Nah, itu sampai 3 kali. Nah, dengan silangan membasuh anggota wudhu, sambil membaca Allahumma aghisni birahmatika anzil alayya min barakatika wa adillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluka. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, kerudungilah saya dengan rahmat-Mu, turunkanlah barokah-Mu kepada saya, naungilah saya di naungan arsy-Mu ketika pada hari akhir nanti. Ya, ketika itu, ya, tiada naungan selain naungan-Mu. Ya Allah, haramkanlah api neraka menyentuh rambut dan juga kulit saya. Nah, setelah itu adik-adik bisa usapkan kedua telinga. Nah, mengusapkan kedua telinga ini di bagian luar dan juga bagian dalam, ya, dengan air, ya, baru dengan air, ya, pertama begini, ya. Jadi bukan sisa air untuk mengusap kepala, ya, ambil lagi terus dibasuhkan begini, jadi telunjuk masuk ke telinga bagian dalam, jempolan ini ada di depan, dengan cara
memasukkan begitu ya. Nah ini dimasukkan begini. Jadi sela-selanya dikasih lipatan-lipatan telinga ini dikasih air itu tadi sambil mengucap Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Ini ma'al abrar. Jadi Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan perkataan nasihat lalu mengikuti yang terbaik dari ucapan tersebut. Ya Allah, mendengarkanlah saya suara panggilan masuk di surga bersama orang-orang yang baik. Kemudian apa? Usaplah lehernya diusap sambil membaca doa. Allahumma fukki rakibati minan nar wa a'udzu bika minas salasil wal aghlam. Ya Allah, bebaskanlah leher saya dari sentuhan api neraka dan saya berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu api neraka. Dan mengusap leher. Sesudah itu apa? Kita membasuh kaki. Kita membasuh kaki kita. Kita membasuh kaki kita dari mata ya, dari kedua mata kaki ya, menyelah jari-jari kaki ya, jari-jari kakinya misalkan ini kakinya gitu, nah ini dibasuh semua. Jadi tidak mungkin ya saya mengeluarkan kaki saya. Jadi ini ibaratkan ini kaki. Harusnya bisa ada yang praktekkan gitu ya, karena keterbatasan saya. Begitu ya. Jadi dari mulai jari kelingking ya, tangan ini dimasukkan semuanya, dibersihkan sambil apa? Ngarep-ngarep memohon kepada Allah. Allahumma tabbit qadamayya ala syiratil mustaqim ma'al qadami ibadikas sholihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas syiratal mustaqim bersama telapak kaki para hambamu yang soleh. Nah, ketika membasuh telapak kaki kiri, adik-adik mahasiswa ya, ketika membasuh telapak kaki kiri, maaf, untuk saya baterainya habis. Ketika membasuh kaki kiri, adik-adik mahasiswa sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya 'ala sirati fin nari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gelincirnya kakiku ke dalam neraka ketika saya berjalan di atas siratal mustaqim pada hari tergelincirnya kaki-kaki orang munafik dan orang-orang musyrikin. Nah, itu dibasuh 3 kali kanan, 3 kali kiri, 3 kali. Setelah itu apa? Kita berdoa. Doa sesudah wudhu. Nah, ini adik-adik mahasiswa ya, doa sesudah wudhu. Kalau di dalam panduan sholat itu kita cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu. Kalau di Bidayatul Hidayah, adik-adik ini lebih panjang. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta alimtu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baru Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, waj'alni syukuran ya, syakuran waj'alni adzkuruka dzikra katsiran wa usabbihu bukratan wa asyira. Ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah ya, ini adalah doa sesudah wudhu. Perlu ya yang menjadi catatan, dan ini tidak saya
ketik di PowerPoint ya. Ketika adik-adik mahasiswa sedang berwudu, ya, adik-adik mahasiswa hindari 7 perkara. Janganlah engkau mengibaskan tangan. Karena apa? Ini akan menyebabkan air itu memericik kemana-mana. Jadi jangan dikibaskan habis itu. Wah, ini ciprakan kepada temannya. Ini tidak boleh. Nah, jangan engkau menamparkan air ke atas kepala. Gini kan. Ini tidak boleh. Jangan engkau berbicara di tengah-tengah sedang mengerjakan wudhu. Sambil wudhu lagi asik dengan temannya terus ngobrol gitu. Terus aku cepet-cepet selesai, aku mau begini kan cerita-cerita. Ini tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh kita ya berwudhu sambil bercakap-cakap, itu tidak boleh. Nah, jangan membasuh pada tiap-tiap bagian anggota wudhu itu lebih dari 3 kali. Nggak boleh lebih dari 3 kali. Karena apa ya? Jangan terlalu menggunakan air tanpa ada keperluan. Untuk banyak-banyak menggunakan air. Lebih-lebih apa? Hanya karena alasannya adalah was-was, karena ragu-ragu. Nah, itu sebab apa? Orang yang was-was itu sebenarnya dipermainkan oleh setan yang bernama setannya walahan. Nah, ini adalah setan yang senang menggoda manusia biar manusia itu selalu was-was. Ini walahan sedang beraksi. Kira-kira begitu adik-adik kalau saat kita lagi was-was. Janganlah engkau berwudu ya dengan air yang telah terkena sinar panas matahari. Ini nggak boleh kita berwudu dengan menggunakan air yang terkena sinar matahari. Jangan engkau berwudu dengan air yang berada di tempat yang terbuat dari logam atau kuningan. Ini kita tidak diperbolehkan. Jadi 7 perkara ini ya tidak boleh kita pergunakan. Karena apa? Ini hukumnya adalah makruh ya. Jadi Rasulullah ya ini menjelaskan, inna man dzakarallaha inda wudu'i taharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillah lam yadhkur minhu illa ma ashabahul ma. Jadi sesungguhnya orang yang menyebut-nyebut nama Allah ketika berwudu itu jasadnya akan disucikan oleh Allah seluruhnya. Dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah ketika berwudu, jasadnya tidak dapat suci kecuali pada bagian yang kena wudu itu saja. Nah, ini bab wudu ya, menghilangkan hadas kecil. Nah, adik-adik mahasiswa ya, saya kira itu ya pada bab wudu, karena waktunya tidak mencukupi. Ini kuat ya. Jadi wudu yang bagus, barang siapa yang berwudu dengan membaguskan wudunya, makanya tadi saya selipkan itu, saya ambil di Bidayatul Hidayah. Berapa banyak ya, kalau kita di tata cara sholat di buku biasa itu cuman hanya poin-poinnya saja. Nah, di Bidayatul Hidayah ini lebih komplit sehingga saya masukkan di dalam. Jadi barang siapa yang berwudu dengan membaguskan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Nah, ini siapa sih yang tidak mau dosa-dosanya runtuh berguguran begitu? Tentunya kita semuanya sebagai umat muslim yang menginginkan dosa kita gugur sampai terus gak ono sama sekali begitu. Adik-adik mahasiswa, ketika hati kita cemas, ketika hati kita galau, ya pertanda apa? Kita harus bergegas ambil air wudu dan kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Gitu ya. Adik-adikku ya, cantik dan tampan bukan hanya dari wajah yang rupawan, tapi dari teduhnya pancaran karena air wudu. Nah, ini bukan pula hanya dari bibir yang menarik, tapi kata yang santun dan bahasanya bahasan lisan adalah zikir kita. Semoga kita semuanya selalu
diberi terangnya hati, tetapnya iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang halal, diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa beribadah, menjalankan ibadah puasa dengan baik ya. Kita tentunya memohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ya, ini dicatat dengan amalan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup pada adik mahasiswa pada pertemuan Toharo ya, pada bab Toharo materi yang kedua ini, mulai dari wudhu sampai dengan tata caranya ya, dan juga manfaat dari berwudhu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup materi yang kedua ini dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas shiratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.